Hari ini kita akan membahas soal TPI yang ada di buku Seri Sukses Premium Editions Jilid 2 tahun 2020. Oke, untuk adik-adik yang belum selesai menjawab soalnya, silahkan dijawab di pause video ini. Dan untuk adik-adik yang sudah selesai menjawab, kita lanjut ke pembahasan. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Kita mulai dari nomor 1. The American Lecturer, Prof. Smith will review the journal if Dylan bla 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 it. Nah, pilihannya di sini ada submit, submits, to submit, and submitted. Oke, kata kunci yang bisa kita temukan di sini adalah word dan if. Nah, dari kalimat soalnya kita bisa memastikan bahwa ini masuk ke pembahasan conditional sentence, ada di halaman 133 di modul. Oke, ada 3 tipe dari conditional sentence dan kalimat ini masuk ke tipe yang kedua. Rumusnya itu adalah subject, word, kata kerja dasar, kemudian if, subject, kata kerja kedua. Nah, yang hilang di kalimat ini adalah kata kerja kedua. Oke, bila diperhatikan kalimatnya, if, Dylan, bla bla bla, it. Nah, yang tidak ada di sana adalah kata kerja kedua. Jadi jawabannya adalah D, submitted. Dari semua pilihannya, yang termasuk ke dalam kata kerja kedua adalah submitted. Jadi jawabannya adalah D. Oke, lanjut ke nomor 2. The dentist in the state hospital, Dr. Andy is accustomed to bla 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 his newspaper in the morning. Oke, kata kuncinya yang kita bisa temukan di sini adalah accustomed to. Nah, accustomed to ini masuk ke pembahasan used to atau accustomed to atau be used to. Nah, rumusnya itu ada 2. Oke, pembahasan ini bisa adik-adik temukan di halaman 163 di modul. Oke, rumus pertamanya itu menggunakan used to. Kemudian diikuti kata kerja dasar. Ini ya, pertama. Used to diikuti kata kerja dasar. Dan yang kedua itu ada be used to atau accustomed to. Nah, yang membedakan dia menggunakan be. Nah, kalau be ini maksudnya to be ya, seperti is, are, were, was, itu ya. Jadi jika dia diikuti to be, kemudian used to atau accustomed to, maka harus diikuti verb ing. Nah, yang di soal ini dia menggunakan be accustomed to is, accustomed to. Nah, maka dia harus diikuti kata kerja verb ing. Jadi jawabannya adalah ya yang C, reading. Lanjut ke nomor 3. George prefers reading reference book bla bla bla, reading romantic novel. Oke, di sini kata kuncinya adalah prefers. Nah, prefers ini masuk ke pembahasan preference. Nah, ada di halaman 147 di modul. Oke, preference ini pembahasan tentang cara mengungkapkan sesuatu yang kita lebih sukai. Nah, rumusnya itu untuk prefers, dia menggunakan subject, kemudian prefers, kemudian noun atau verb ing. Nah, kalau di soal dia menggunakan verb ing ya, reading, lebih menyukai, membaca. Nah, baru dia pasangannya to. Nah, prefer itu pasangannya to. Nah, diikuti reading lagi ya, ing atau noun. Jadi untuk yang nomor 3 jawabannya adalah iya B, to ya, jelas. Lanjut ke nomor 4. The owner of the company, Barry, has his staff bla 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 a compositions workshop in Bali. Nah, kata kunci yang bisa kita temukan di sini adalah ya Barry has his staff. Nah, ini masuk ke materi pembahasan causative, yaitu kata kuncinya adalah has ya. Nah, macam-macam dari causative itu ada have, has, made, make, let, have. Rumusnya itu adalah pertama subject. Nah, kata-kata causative seperti have, has, make, made, let, have. Kemudian dia jika diikuti benda hidup
someone, maka dia kalimatnya aktif. Berarti harus diikuti kata kerja dasar. Nah, tetapi jika dia diikuti benda mati, things, dia kalimatnya pasif. Nah, dia harus diikuti kata kerja ketiga. Jadi seperti itu ya. Nah, ada satu lagi, get. Nah, kalau get ini pengecualiannya, dia diikuti to kata kerja dasar. Ya, bedanya get dengan yang lain, dia menggunakan to kemudian baru kata kerja dasar. Nah, untuk yang kalau diikuti benda mati, sama dia langsung diikuti kata kerja ketiga, kalimatnya menjadi pasif ya. Jadi di sini kalimatnya Barry has his stuff. Nah, his stuff-nya di sini adalah benda hidup ya, orang, someone, maka dia harus diikuti kata kerja dasar. Jadi jawabannya adalah A, attend. Oke, lanjut ke nomor 5. My partners and I completed 2 journals. One, bla bla bla, is a medical journal. Nah, jawabannya di sini ada who, which, of whom. Nah, bila kita melihat dari jawabannya, berarti ini masuk ke pembahasan relative pronoun, di mana yang menjadi kata kuncinya adalah 2 journals. Nah, jawabannya adalah C, of which. Kenapa C? Mari kita lihat pembahasannya. Of which itu digunakan untuk kata ganti pada superlatif, quantifiers, number, plus of which. Nah, di sini kata one pada soal tersebut merupakan number. Nah, of which itu menggantikan kata benda jurnal. Jadi pertama, dia one itu termasuk number, kemudian dia menggantikan kata ganti jurnal. Salah satunya ya, berarti yang paling tepat jawabannya adalah C. Pembahasan lengkapnya bisa dibaca di modul halaman 151. Oke, kita lanjut ke nomor 6. The Japanese lecturer, Dr. Kenji, recommend that all the students bla 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 bilingual dictionaries. Oke, kata kuncinya di sini adalah recommended. Nah, recommended ini masuk ke pembahasan subjunctive. Jadi recommended ini masuk ke pembahasan subjunctive ada di halaman 166 di modul. Oke, rumusnya itu adalah subjek, kemudian kata-kata subjunctive seperti recommended, insist, require, dan lain-lain ada di modulnya. Nanti ada bisa baca apa saja kata-kata subjunctive. Kemudian diikuti subjek. Nah, bila subjeknya itu benda hidup, nah maka dia diikuti kata kerja dasar bring. Nah, dan jika dia diikuti benda mati, nah dia diikuti kata kerja ketiga. Jadi yang menentukan nanti kata kerjaannya adalah setelah that subjeknya ya. Nah, jika subjeknya ini benda hidup, maka harus diikuti kata kerja dasar. Tapi jika setelah that ini benda mati, maka dia harus diikuti kata kerja ketiga. Nah, dan setelah that ini recommend that all students. Nah, student ini kan orang ya, berarti benda hidup, siswa, maka harus diikuti kata kerja dasar. Ya, berarti jawabannya adalah ya bring ya, kata kerja dasarnya. Oke, kita lanjut ke nomor 7. The food must bla 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 heated to a high temperature to kill harmful bacteria. Oke, kata kunci yang kita temukan di sini adalah must. Nah, must ini masuk ke pembahasan models. Nah, rumus models itu dia selalu diikuti kata kerja dasar untuk kalimat aktifnya. Di must untuk kalimat aktif dia diikuti kata kerja dasar verb 0. Nah, tapi jika kalimatnya pasif, dia harus diikuti kata kerja ketiga. Rumusnya itu must, nah pakai be, kemudian kata kerja ketiga. Nah, soalnya di sini kita menemukan dia menggunakan kata kerja ketiga, headed.
Berarti yang hilang di sana adalah ya B, karena sudah ada must. Berarti yang tidak ada itu adalah B. Maka jawabannya adalah C ya. Ya. Kita lanjut sekarang ke nomor ke-8. The Italian dentist in the state hospital, Dr. Jones has two. Nah, ini kata kuncinya adalah two, dua, karena pilihannya itu ada child, child's, children, children's. Ini masuk ke pembahasan regular and irregular noun ya, kata benda yang beraturan dan tidak beraturan dalam penjamaan dan tunggalnya. Oke, jawabannya adalah children. Kenapa children? Oke, two itu adalah plural noun. Oke, two diikuti plural noun, berarti itu diikuti kata benda yang jamak. Nah, kata benda jamak di sini adalah C. Nah, children itu asalnya dari child, anak. Nah, kalau banyak anak yaitu children. Ini masuk ke irregular noun ya, kata benda yang tidak beraturan. Jadi bentuknya berubah, tidak ditambahkan s ataupun es, tapi bentuknya yang berubah dari child menjadi children. Nah, jadi jawabannya adalah C. Kita lanjut ke nomor 9. Robert not only practice law but also bla 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 it in the reputable university. Oke, kata kunci yang bisa kita gunakan di sini adalah not only dan but also. Berarti ini masuk ke pembahasan parallel structure. Not only but also. Oke, pembahasannya itu not only. Jika setelah not only itu diikuti kata kerja pertama, maka but also-nya juga harus menggunakan kata kerja pertama, itu dari practice sama teaches ya. Jadi jawabannya adalah D. Ingat ya, harus paralel. Jika setelah not only menggunakan kata kerja kedua, maka but also-nya juga harus menggunakan kata kerja kedua. Itu rumusnya, harus paralel, harus sama, setara ya, antara not only dan but also-nya. Paham ya untuk yang ini? Oke, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 10. One of exchange students from London, Ron doesn't know. Oke, bla bla bla. Dari pilihannya kita bisa tahu bahwa ini masuk ke pembahasan indirect speech ya, kalimat yang tidak langsung. Karena ada kata question word di tengah kalimatnya. Ingat ya, jika ada question word where, when, what, who, how kalian temukan di tengah kalimat, maka rumusnya itu adalah question word 5W1H langsung diikuti subject. Nah, kemudian baru verb. Jadi di sini di pilihannya yang langsung diikuti subject adalah pilihan ya A, where the language class is. Sini where yang sebagai question wordnya, kemudian the language sebagai subjeknya, dan is sebagai kata kerjanya. Berarti yang benar adalah A ya. Ingat rumus cepatnya, jika kalian menemukan question word di tengah kalimat, maka rumusnya langsung diikuti subjek dan kata kerja. Oke, kita langsung ke nomor 11. Sekarang kita membahas error recognitions. Oke, di sini kita akan mencari mana yang salah ya, mana yang tidak sesuai dengan penulisan dan gramatikal dalam bahasa Inggris. Oke, the document have been delivering by Martha who lives next to my house. Di sini jawabannya adalah A. Kenapa A? Berarti A salah ya. Kenapa dia salah? Pertama, ini masuk ke pembahasan passive voice, ada di halaman 179 di modul. Oke, have been delivering. Nah, karena di sini ada have been, seharusnya di sana adalah menggunakan delivered atau kata kerja ketiga. Seharusnya yang ini, kata kerja ketiga, bukan menggunakan kata kerja verb ing.
Nah, rumus untuk kalimat pasif itu adalah subjek, kemudian have been, kemudian baru kata kerja ketiga. Jadi yang salah di sini adalah A, bukan delivering tapi delivered, ya. Menggunakan kata kerja ketiga. Oke, lanjut ke nomor 12. While reviewing for the test, Rose realized that her had forgotten to study mathematics. Oke, kata kuncinya di sini adalah that. Jadi yang salah adalah C. Ya, kenapa C salah? Ini masuk ke pembahasan pronoun. Nah, that selalu diikuti subjek, ya. That selalu diikuti subjek, bukan objek. Her itu objek, bukan subjek. Nah, bentuk subjek dari her adalah she, bukan her. Jadi yang benar adalah she. Nah, ini yang benar. Ini yang her salah. Jadi benar tuh she, seharusnya that she had forgotten ya. Oke, jelas ya yang ini. That, ingat selalu diikuti subjek, pasti karena kalimat baru. Oke, lanjut ke nomor 13. Oke, while reviewing for the test, tadi ya. Oke, 13. The seventh officer in the Navy is going to receive citations from the President for their brave action. Oke, kita langsung saja. Yang salah di sini adalah is. Kenapa is salah? B. Karena the seven officers itu bentuknya jamak. Iya, seven officers, ada 7 pekerja. Ini masuk ke materi subject and verb agreement ya. Nah, seven officers di sana dia jamak, bukan tunggal, maka kata kerjanya, to be-nya itu bukan is tapi are. Bentuk jamak dari is itu are ya. Jadi yang benar are. Ini kan ada s di akhirnya, ada seven officers. Jelas ya ini ya, gampang ya. Kita lanjut ke nomor 14. Attacking by wild animals, 2 hunters were seriously hurt. They decided to end the hunt. Oke, yang salah di sini adalah A, attacking. Kenapa A salah? Oke, kita bahas. Ini masuk ke participle. Nah, ini spesifiknya masuk ke participle pasif. Oke, kalimat tersebut mempunyai subjek pasif yaitu 2 hunters. Ini ya, subjeknya 2 hunters yang diserang. Maksudnya kalau attacking itu artinya menyerang. Nah, kalau ingat, kalau dia menggunakan participle ing, pasti kalimatnya aktif. Tapi jika menggunakan kata kerja ketiga, maka itu termasuk ke participle pasif. Jadi kata kerja yang dibutuhkan di sini adalah diserang, akan diserang oleh by wild animals ya. Jadi jawabannya yang salah adalah A. Yang benarnya itu menggunakan kata kerja attacked. Nah, diserang ya, bukan menyerang. Karena yang diserang di sini adalah 2 hunters, bukan 2 huntersnya yang menyerang. Jelas ya? Oke, lanjut ke next number. Nomor 15. Behind the bench, 4 balls that are played by the children. Oke, jawabannya adalah A. Iya, kenapa 4 balls are itu salah? Oke, mari kita bahas. Ini masuk ke materi inversion. Di sini ada kata behind. In the bench, behind ini behind ya. Behind itu merupakan keterangan tempat. Nah, jika kalian menemukan keterangan tempat di awal kalimat, itu termasuk ke inversion. Ada di halaman 137 di modul. Oke, kalimat tersebut diawali dengan keterangan tempat, yaitu behind the bench. Jadi struktur kalimatnya dibalik. Nah, keterangan tempat ada verb of manner, bukannya ada verb of place. Kemudian diikuti auxiliary, kemudian verb baru subjek. Jadi kalimat yang tepat itu adalah behind the bench are 4 balls. Ya, yang benar itu adalah ini. Nah, behind the bench are 4 balls. Jadi keterangan tempat dulu, baru auxiliary, baru subjek. Nah, di sini auxiliary-nya adalah
A. Subjeknya for ball. Oke, next kita lanjut pembahasannya ke nomor 16. Nah, ini teks ya, reading comprehension. Nah, nomor 16 jawabannya adalah D, karena yang dicari adalah the main idea. What is the main idea of the text? Oke, kenapa ada jawabannya? Mari kita bahas. Untuk main idea, kalian bisa dapatkan di paragraf pertama. Nah, karena paragraf pertama menjelaskan mengenai tar pits merupakan sumber fosil pada zaman es, maka option D itu yang paling tepat jawabannya. Karena di paragraf pertama menjelaskan tentang tar pits yang menjadi sumber fosil pada zaman es. Oke, lanjut ke nomor 17. When did archaeologists become aware of the possible value of the contents of the tar pits? Jawabannya adalah C ya, early in the 20th century. Oke, di mana kita bisa menemukan jawabannya? Ada di line 7 dan 8. Nah, line 7 yang kakak kotak di sana itu menjelaskan bahwa arkeolog mengetahui kemungkinan bahwa terdapat fosil yang terkandung dalam tar pit itu pada tahun 1906. Ini ya, 1906. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang C. Oke, lanjut ke nomor 18. The following is mentioned as an example of a skeleton found in tar pits except. Ingat ya, di sini ada kata except, kecuali. Ingat, kecuali, dengan terjebak. Jadi jawabannya adalah a snake. Ya, kenapa snake yang terkecuali? Oke, ada di line 9. Jadi line 9 dan 10 menjelaskan bahwa terdapat kerangka unta, serigala, macan, kungkang, dan dinosaurus. Tidak ada kerangka ular. Jadi jawabannya adalah D. Oke, lanjut ke nomor selanjutnya, nomor 19. It can be inferred that the skeletons of animals are. Oke, jawabannya adalah D ya. Nah, di mana kita bisa temukan jawabannya? Ada di line 8. Jelas ya sana. To the potential treasure lying within the tar. Jadi menjelaskan bahwa kerangka hewan berada di dalam tar. Nah, jadi jawabannya adalah D. Oke, the last number. The word located in the line 1 can be replaced with. Nah, ini kita mencari kesamaan maknanya. Located itu sama artinya dengan ya, situated. Located itu bermakna terletak. Nah, situated juga sama artinya terletak. Oke, sekian, terima kasih. Thank you for watching this video. Semoga video ini bermanfaat. Semoga pelajarannya bisa dipahami dengan baik, bisa menjadi jalan adik-adik untuk menjadi mahasiswa STAN dan menjadi PNS di Kementerian Keuangan. Sampai di sini, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.